Halo adik-adik, jumpa lagi dengan DNA Kids. Mari kita beribadah bersama-sama. Shalom Ken. Kamu kenapa? Kenapa muka kamu sedih? Aku salah kak. Tadi pagi aku kesel sama Dede. Aku tidak mau bermain bersama Dede. Lalu aku ambil mainan yang sedang Dede lagi mainkan. Dan Dede terjatuh dan menangis. Aku berasa salah sekali kak. Wah Ken, kalau kamu bisa merasa bersalah seperti itu, artinya kamu sadar kalau apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Lalu, apakah kamu sudah meminta maaf? Sudah kak, aku masih merasa sedih. Aku belum bisa seperti Yesus. Aku takut kalau Tuhan Yesus tidak sayang sama aku lagi. Wow, Ken jangan berpikir begitu. Kalau kamu sudah menyadari kesalahan kamu dan meminta maaf, artinya sudah dimaafkan. Dan kamu tidak perlu merasa bersalah terus dong. Wow, adik-adik di rumah, sebelum melanjutkan firman Tuhan hari ini dan cerita hari ini dan mau memuji nama Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Buat hari ini kami datang untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir Tuhan di saat kami memuji, bernyanyi dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. I will sing forever of your love come down with my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in the darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. I was
Adik-adik, yuk kita duduk yang manis. Kita mau pasang telinga kita karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita lihat video hari ini. Video hari ini menceritakan betapa Tuhan Yesus sangat menyayangi kita, bahkan kepada orang yang dijauhi semua orang. Suatu hari saat Tuhan Yesus memasuki sebuah desa, di sana ada 10 pria melihatnya. Tapi mereka tidak berani mendekati Tuhan Yesus karena mereka sedang sakit kulit yang parah, yaitu kusta. Jadi mereka memanggilnya, "Yesus, Guru, tolonglah kami." Tuhan Yesus tidak takut untuk mendekati mereka. Lalu ia berkata, Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan saat mereka pergi, mengikuti perintah Tuhan Yesus, sakit kustanya hilang. Kemudian, seorang dari mereka kembali kepada Tuhan Yesus, dan dia mengucap syukur kepada Allah. "Sekarang kamu sudah sembuh karena kamu percaya." Pada waktu itu adik-adik, orang-orang yang berpenyakit kusta pasti dijauhin. Tidak ada yang mau dekat dengan mereka karena takut tertular. Benar sekali adik-adik, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka loh. Bahkan Tuhan menyembuhkan mereka. Nah, adik-adik yang di rumah, Tuhan Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa, bukan untuk mereka yang sudah merasa diri mereka itu sempurna dan tidak memiliki dosa apapun. Meskipun aku masih suka salah, Tuhan masih mengasihi aku ya Kak. Benar sekali Ken, kita masih sering berbuat salah. Tetapi saat kita mengaku dosa dan minta ampun kepada Tuhan Yesus, Dia pasti mengampuni kita Ken. Benar sekali adik-adik, karena Tuhan sangat sayang sama kita. Nah, kakak ada video satu lagi nih. Yuk kita lihat videonya. Banyak orang yang dikasihi Yesus. Allah menciptakan dunia dengan sempurna. Tidak ada ketakutan, sakit, atau kematian. Dan manusia sangat dekat dengan Allah. Tapi manusia berbuat dosa. Mereka tidak taat kepada Allah. Karena itu mereka jadi sendiri dan merasakan sakit. Manusia butuh penolong untuk bertobat. Jadi Allah memberikan anaknya, Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia dan menunjukkan kepada kita siapa Allah. Banyak orang berpikir Tuhan Yesus datang untuk orang yang penting dan berkuasa. Orang yang terlihat sempurna walaupun tidak ada orang yang sempurna. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Tuhan Yesus datang tidak hanya untuk orang penting dan berkuasa saja. Tuhan Yesus datang untuk orang-orang yang tidak disukai, tidak dihargai, atau tidak diperhatikan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kulit dengan menyentuhnya, di mana orang lain tidak mau melakukannya. Tuhan Yesus makan bersama dengan penagih pajak meskipun pemimpin agama berkata mereka adalah orang berdosa. Tuhan Yesus berkata, "Orang yang sehat tidak memerlukan dokter, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk orang benar, tapi aku datang untuk orang berbalik dari dosa mereka." Saat Tuhan Yesus sedang bersama murid-muridnya, beberapa orang membawa anak mereka untuk melihat Tuhan Yesus. Tapi para murid meminta mereka untuk pergi. Mereka pikir Tuhan Yesus tidak mau diganggu oleh anak-anak. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, sebab merekalah yang empunya kerajaan Allah. Siapapun yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Murid-murid tidak percaya kalau Tuhan Yesus ingin dekat dengan anak-anak. Ada juga orang yang memberikan banyak uang ke gereja, dan ada janda miskin yang memberikan semua yang dia punya, 2 keping koin. Tuhan Yesus berkata, "Janda itu memberikan lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Semua orang memberi banyak karena mereka kaya, tapi janda yang miskin ini memberikan semuanya." Tuhan Yesus tidak peduli apakah mereka punya uang banyak teman, muda, tua, atau sakit.
Tapi Tuhan Yesus datang untuk orang seperti janda miskin, penagih pajak, dan anak kecil. Karena kerajaan Allah untuk semua orang. Saat orang lain menjauhi yang sakit, Tuhan Yesus datang untuk mereka. Saat orang menjauhi orang berdosa, Tuhan Yesus ada bersama mereka. Saat orang berpikir mereka lebih baik daripada orang miskin, Tuhan Yesus menghargai mereka. Tak peduli seberapa tua, pintar, dan hebatnya kita tidak perlu melakukan apapun agar Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita semua tidak sempurna karena dosa tidak menaati Allah. Dan kita tidak pernah cukup untuk menerima kasih-Nya. Tapi Tuhan Yesus bebas mengasihi kita, karena kita bisa percaya dan berserah kepada Tuhan. Jika kamu merasa tidak diperhatikan dan tidak diinginkan, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Jika kamu merasa tidak cukup baik, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Jika kamu khawatir karena melakukan hal yang buruk, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Kamu adalah orang yang diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk berada bersama-sama. Dan Tuhan Yesus mengasihi kamu apa adanya. Tuhan Yesus tidak akan menjauhi aku dengan kesalahan-kesalahan aku ya Kak. Tidak, Ken. Tuhan Yesus tetap mengasihi kamu dan Dia mau membantu kamu agar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Tuhan Yesus sangat sabar dan sangat penyayang loh adik-adik. Kita tidak perlu sedih jika kita berbuat salah, tapi kita sudah menyadari dan meminta maaf. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita, dan Dia pasti akan membantu adik-adik untuk tidak berbuat salah lagi. Aku senang sekali karena Tuhan Yesus penyayang dan sabar dengan aku. Teman-teman, ayo kita mensayangi Tuhan Yesus yang sudah sayang sama kita. Adik-adik yang di rumah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat Kak. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Adik-adik, yuk kita siapkan peralatan kita karena sebentar lagi kita akan beraktivitas. Halo adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas kecil, HVS warna ungu, pink, dan merah, buffalo merah, lem fork, lem tembak, gunting, pita merah, manik-manik. Ketiga HVS warna dipotong dengan lebar masing-masing 1 cm. Potong 2 kertas buffalo dengan lebar 1,5 cm. Kasih lem tembak di sini. Lalu kita lekatkan. Lalu di sini bentuk pola hati adik-adik. Seperti ini ya pola hati ya. Nah, ini kasih lem tembak di sini. Ini di sini kasih lem tembak. Lalu kita lekatkan. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini lem tembaknya kita oleskan di pinggir-pinggirnya ini. Adik-adik harus minta tolong sama papi mami atau kakak kalian yang lebih dewasa. Lalu kita tempelkan di buffalo warna merah di yang kita punya tadi. Seperti ini. Lalu kita rapikan ya. Setelah dilem, adik-adik gunting ya ini sini. Jadi pola hatinya ada dasarnya. Kasih lem tembak di sini, lalu kita taruh pitanya di sini. Lalu taruh lem tembak lagi di sini, taruh pita lagi seperti ini. Adik-adik hias pinggir dari pola hati ini menggunakan manik-manik ya, seperti ini. Kertas yang sudah kita potong di awal tadi, kita mau gulung kecil-kecil, adik-adik. Yang padat ya gulungnya, yang rapi. Jadinya seperti ini adik-adik. Nah, kalian gulung semua yang kalian potong tadi. Jadinya seperti ini adik-adik. Olesi bagian dalam pola hati dengan lem fork. Lalu kita masukkan satu persatu gulungan kertas tadi ke dalam pola hati ini. Nah, sudah penuh adik-adik.
ini kita bisa gantung di dinding rumah kalian sebagai hiasan. Ini adalah bentuk hati, bentuk sayangnya Tuhan Yesus sama kita. Kita juga bisa kasih ini kepada orang-orang yang kita sayangi sebagai bentuk kita sayang sama dia. Kalau kita sayang sama dia, kita mengasihi mereka, berarti kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Kita sayang sama Tuhan Yesus. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Setiap foto yang dikirimkan akan mendapatkan reward dari kakak-kakak DNA Kid. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Papa Mama, ajaklah anak bersama menyanyikan lagu Jesus Love Me sebelum doa tidur. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita untuk persembahan. Adik-adik boleh lihat ada QR code di layar handphone adik-adik. Minta tolong sama papa mama untuk scan QR code tersebut. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, yuk adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan. Tolong berkati tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan, agar persembahan ini bisa untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur karena bisa belajar firman-Mu hari ini. Semoga kami bisa belajar untuk lebih menyayangi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolong lindungi kami dari segala jenis virus COVID dan semoga pandemi COVID bisa segera berakhir. Kami mau berdoa untuk para pemimpin gereja kami, Paniko, dan para wakilnya. Juga Pastor Samuel Gunawan beserta keluarganya. Semoga Kau selalu memberkati
memberkati pelayanannya. Dan kami mau mendoakan semua kakak-kakak sekolah minggu kami, biar kau selalu jaga dan berkati mereka. Juga untuk semua kakak-kakak tim multimedia yang bertugas menyiapkan ibadah online, biar kau selalu lindungi dan berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk keluarga dan teman-teman kami tersayang. Biar kau selalu jagai dan berikan kesehatan buat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, semuanya angkat tangannya, kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, diberkatilah setiap aktivitas adik-adik, biarlah damai sejahtera, sukacita yang senantiasa melingkupi adik-adik. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Dadah!